Sistem peredaran darah pada amfibi memiliki persamaan dengan hewan vertebrata lainnya, yakni memiliki sistem peredaran darah tertutup. Pada kelas amfibi, sistem peredaran darahnya mengalami perbedaan pada saat masih dalam bentuk berudu dan bentuk katak dewasa. Saat masih berudu, sistem peredaran darahnya sama seperti sistem peredaran darah pada ikan, di mana jantung hanya terdiri dari dua ruangan, yaitu satu atrium dan satu ventrikel. Adapun pada saat dewasa, sistem peredaran darah katak memiliki jantung dengan 3 ruang, yaitu 2 atrium dan 1 ventrikel. Gambar tersebut adalah sistem peredaran darah pada berudu, yang mana pada nomor 1 adalah insang, terjadi pertukaran gas. Nomor 2 adalah titik oksigen habis. Nomor 3 adalah jantung yang terdiri dari 2 ruangan. Warna merah menunjukkan bahwa darah kaya oksigen. Warna biru menunjukkan darah kaya akan karbon dioksida. Sistem peredaran darah pada katak merupakan sistem peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Peredaran darah ganda artinya darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam 1 kali peredaran. Pertama, darah yang berasal dari jantung akan menuju ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Kedua, darah yang berasal dari seluruh tubuh akan menuju ke jantung serta akan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Katak memiliki jantung yang terdiri dari 3 ruangan, yakni 2 atrium, atrium kanan dan atrium kiri, dan 1 ventrikel. Di antara atrium dan ventrikel terdapat klep yang berfungsi untuk mencegah agar darah di ventrikel tidak mengalir kembali ke atrium. Darah yang rendah oksigen dari berbagai jaringan serta organ-organ tubuh akan dialirkan ke sinus venosus menuju ke atrium kanan. Selanjutnya, darah dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel, kemudian akan menuju ke arteri pulmonalis serta masuk ke paru-paru. Paru, gas karbon dioksida akan dilepaskan dan gas oksigen akan diikat. Dari paru-paru, aliran darah akan mengalir menuju ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke atrium kiri. Proses peredaran darah tersebut yaitu peredaran darah kecil. Tahap selanjutnya yakni aliran darah dari atrium kiri, maka darah akan mengalir ke ventrikel. Di ruangan ventrikel inilah terjadi percampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang sedikit. Aliran darah dari ventrikel akan keluar menuju tractus arteriosus atau batang nadi menuju aorta yang bercabang ke kiri dan ke kanan. Tiap aorta ini bercabang-cabang membentuk 3 arteri pokok. Yang pertama, arteri anterior atau karotis yang berfungsi mengalirkan darah ke kepala dan otak. Kedua, lengkung aorta yang mengalirkan darah ke seluruh jaringan interna dan organ di dalam tubuh. Ketiga, arteri posterior yang berfungsi mengalirkan darah menuju kulit dan paru-paru. Sistem saraf pada amfibi terdiri atas sistem saraf pusat atau nervorum sentral dan sistem saraf tepi atau nervorum periforum. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Pertukaran zat atau metabolisme pada otak dilayani oleh pembuluh-pembuluh darah arteri dan venula yang meliputi jaringan pertukaran otak. Encephalon terdapat dalam kotak otak atau kranium, terdiri atas 2 lobus olfaktorius yang menuju sulcus nasalis, 2 hemisferium cerebri atau otak besar kanan dan kiri yang dihubungkan oleh commissura anterior, 2 bulatan lobus opticus yang ditumpu oleh katak otak tengah yang diikuti oleh cerebellum, dan sumsum lanjutan yang selanjutnya berhubungan dengan medula spinalis dan berakhir di sebelah kaudal dengan velum terminale.
Sistem saraf tepi atau nervorum vermiform terdiri atas nervi cranialis atau cerebralis dan nervi spinalis. Pada nervi cranialis terdiri dari 10 saraf kranial. 3 saraf pertama membentuk plexus brachial. Saraf keempat, 5, dan 6 menuju dan memelihara otot daging dan kulit daging serta dinding badan. Ketujuh, 8, dan ke-9 membentuk plexus ischadicus. Nervi spinalis berpusat pada otak di berbagai lobus. Jumlahnya sepasang yang akan memberikan persarapan kepada alat-alat sensoris, otot daging, dan nervi spinalis berkumpul membentuk plexus branchialis.